Sebentar, ini saya record dulu. Keluar, Bu Danti. Nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Bu Ira, Pak Martino, Bu Danti tadi sempat masuk, tapi kemudian terpental lagi ya. Mungkin sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Alhamdulillah pagi ini kita bisa belajar sama-sama mengenai hyperdox, teman-teman. Ya, saya ingin sharing saja ya mengenai hyperdox. Sekali lagi saya bukan yang paling ahli. Kebetulan saja saya tahu duluan ya. Mungkin nanti Bapak Ibu insya Allah bisa membuat yang jauh lebih baik dibanding yang saya buat setelah mendapat materi ini. Kesan pertama begitu saya tahu materi ini, wah ternyata sangat menyenangkan ya belajar itu bisa menjadi multi arah gitu ya. Itu sesuatu yang terkesan ketika saya mendapat materi ini di awal. Nah, mungkin dari Pak Martino dan Bu Ira mau memperkenalkan diri, silahkan sebelum kita mulai. Mau siapa dulu nih, Pak Martino atau Bu Ira? Aku boleh, Bu. Bentar Boleh, ya. silakan. Buka kamera dulu. Mumpung dosennya lagi off dulu. Ya, silakan Bu. Oh iya, udah kebuka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Senang sekali bisa belajar kembali sama Bu Irma hari ini. Spesial lagi nih. Privat. Ya, selamat pagi juga Pak Martino. Ya, saya Ira, tinggalnya di daerah Perumnas Depok 1. Di mana ya? Dekat ITS mungkin ya. Ke stasiun juga. Terus sekarang ngajar kelas 5 di SDIT Mutiara Islam. Ya, itu aja sih. Apalagi udah kali ya. Bidang studinya Bu, oh SD ya, SD ya, berarti SD semua guru ya. kelas ya. Ya, oke. Ya itu aja. Ya. Terima kasih Bu Ira. Sama-sama. Silakan Pak Martino. Pak Martino mungkin boleh memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu. Sekarang saya sebagai guru di SDN Pondok 805 Pagi Jakarta Timur mengajar kelas 4. Kelas 4 ya. Ya. Kebetulan saya sekarang sedang tim penjamin mutu sekolah nih. Jadi lagi banyak-banyak belajar nih. Wow, keren. Ya, malah saya mungkin yang belajarin nanti. Enggak, justru saya harus belajar nih supaya nanti saya bisa sharing juga ke teman-teman guru yang lain di sekolah saya gitu. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Ibu-ibu sehat semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Martino nih. Saya akan coba share dulu ya file Jamboard sambil kita tunggu teman-teman yang lain yang mungkin nanti menyusul masuk nih, Bu Danti juga nanti akan masuk. Nah, ini saya share di kolom chat sebuah Google Jamboard. Bapak Ibu boleh tulis apa sih yang terbayang ketika mendengar kata hyperdox pertama kali. Mungkin boleh memberikan pendapatnya, kira-kira apa sih yang pertama kali terbayang? Apa nih Bu? Maaf. Yang terlintas dalam pikiran ketika mendengar kata hyperdox. Oh, kalau aku sih tertarik belajar Bu Irma karena belum ngerti sama sekali. Itu apa? Iya, boleh mungkin ditulis di Jamboardnya Bu. Aku share gitu. di ini apa namanya di kolom chat. Kolom chat nanti boleh ditulis, boleh pakai sticky notes. Yang ini sticky note atau mau nulis biasa atau mau nambahkan gambar gitu ya. Apa sih yang terlintas itu ketika kita mendengar kata hyperdox?
Danti sudah datang. Bu Danti, ini saya share di kolom chat sebuah Jamboard. Nah, Bu Danti boleh tulis apa sih yang terlintas dalam pikiran Bu Danti kalau mendengar kata hyperdox. Boleh ditulis. Saya belum ngerti sama sekali, jadi belajar. Oke. Nggak apa-apa, Bu. Kira-kira apa sih menurut Ibu hyperdox itu? Mungkin mirip-mirip Word atau Google Docs kali ya. Mungkin boleh berpendapat. Hyper sama docs. Ya mungkin semacam Google Docs. Oke. Masih mau nambah lagi nih pendapatnya? Saya tulis. Ya, ada yang kayaknya mirip Word atau Google Doc. Oke, kita nanti akan lihat ya teman-teman ya. Present. Oke, hyperdox. Nanti link materinya bisa diakses di sini bit.ly hyperdox Irma. Nanti teman-teman bisa akses materi di situ ya. Saya akan coba jelaskan sedikit mengenai hyperdox. Iya, tadi kita belum kenalan ya. Buat Pak Martino, nama saya Irma Nurul Fatima ya. Teman-teman yang di sini mungkin ada yang kenal, ada yang belum ya. Saya sebetulnya sebagai Google Certified Trainer di sini, tapi biasanya kita tidak melulu bicara teknologi. Kita bicara tentang bagaimana kita bisa engage kepada siswa lebih baik ya. Nah, ini kalau teman-teman mau hubungi saya bisa ke sini. Nah, itu juga ada link ya. Ya, sebentar aja kalau yang ini ya. Oke, tadi kita udah lihat apa yang terlintas ketika mendengar kata hyperdocs. Beberapa yang bilang mungkin seperti Google Docs atau belum terbayang gitu apa yang namanya docs ya. Saya pertama kali mendengar kata hyperdocs itu antara apa ya, dokumen yang cyber kah gitu. Saya mikir kok ada hypernya gitu ya. Terkesannya kayak antara tekno tapi dokumen gitu. Itu yang saya pertama kali bayangkan. Nah, terus saya dengar lagi istilah namanya multimedia text set dan hyperdocs ya. Jadi ketika saya berkenalan dengan hyperdocs ini, awalnya melalui sebuah webinar di Global GEG atau Global Google Educator Group tentang hyperdocs. Kemudian mereka sepertinya sudah tidak asing dengan istilah hyperdocs gitu. Saya waktu itu mencari-cari dan ketemulah websitenya hyperdocs. Nanti teman-teman bisa lihat juga. Nah, mereka membahas ada dua bentukan ya. Hyperdocs itu ada hyperdocs dan multimedia text set. Nah, saya akan perlihatkan dulu contoh multimedia text dan hyperdocs agar teman-teman nanti bisa mendapatkan gambaran besarnya ya tentang itu. Multimedia text set itu seperti ini. Nah, ini tentang the one and only Ivan. Ada buku The One and Only Ivan by Catherine Applegate. Ini ada ini yang dinamakan multimedia text set. Kalau teman-teman lihat sekilas, ini memberikan link ke banyak resource ya. Formatnya apa? Ini formatnya Google Doc. Di sini Google Doc. Tetapi
sebelumnya kita pernah terbayang nggak kalau Google Doc ini bisa menjadi sebegini interaktifnya sebelumnya? Mungkin ada yang pernah membayangkan atau udah pernah mencoba membuat seperti ini? Belum, Bu. Belum ya? Ini keren banget, kita bisa buat seperti ini. Ini namanya multimedia text set. Sebentar saya akan perlihatkan satu lagi bedanya dengan HyperDocs. Ini yang HyperDocs. Oke. Contohnya creative writing nih pas banget sama Bu Danti nih. Creative writing challenge. Ada engage-nya. Good writing is hard work. Katanya begitu. Is this true for you? Turn to the person next to you and discuss why or why not. Ya, engaging-nya seperti itu, di explore, kita go to thestorybird.com, kemudian sign in, read other stories. Ya. Kemudian ada explain-nya, class lesson-nya, review the component of a well-crafted story. Dan apply, time to write, begin placing art on pages, add your story next to it. When you're done, click menu, save and close. Terus reflect, how did you feel as a writer today? Post your reflection here, dan nanti share ke orang lain ya, klik here to turn in, klik here to view others. Jadi kita bisa melihat karyanya orang lain. Publish with purpose, jadi publish writing. Ada 13 stunning places to publish student art and writing. Oke, kalau ini namanya HyperDoc. Oke, kita lihat ya, apa bedanya yang ini dengan ini, kira-kira bedanya apa? Apa saya perlu begini? Oke, kita buat begini ya. Ini saya keluarkan, biar kelihatan. Ini satu begini, satu begini. Ya. Kita lihat ya. Kira-kira bedanya di mana? Di mana letak perbedaannya? Ada yang mau berpendapat? Bu Danti kah? Apa Pak? Apa Bapak? Nggak kelihatan bedanya. Nggak kelihatan bedanya, oke. Sekarang di sini Bu sebelah kanan Bu Danti lihat ada 5E di situ, engage, explore, Open, explain. Ya, ada sebetulnya apply itu lebih ke elaborate nantinya ya. Elaborate, reflect, share. Nah, ini lebih elaborate dan evaluate. Gitu. Kalau di udah tertemplate banget ya. Yang di creative writing ya. Tetapi di satu lagi kita lihat di sini, ini sebetulnya mewakili tahapan explore. Jadi di sini multimedia text set itu mewakili tahapan explore. Dalam artian semua tentang the one and only Ivan di sini. Tapi kita anak-anak boleh menonton film, boleh mendengarkan, boleh melihat berita, terus kemudian melihat live kameranya of Ivan, gitu ya, sampai listen. Jadi di sini ada banyak multiple path di mana anak bisa explore-nya lebih kaya, gitu. Jadi multimedia text set itu sebetulnya bagian di dalam HyperDocs, di bagian explore-nya, gitu teman-teman. Saya akan coba kasih link ini ke teman-teman. Boleh nanti teman-teman coba masuk ke salah satu ya, salah satu dari ini. Terus kemudian boleh kasih tanggapan. Pilih saja, boleh yang Zoo, bisa ke Tingling, bisa ke YouTube-nya. Nah, saya sudah taruh di chat itu. Silakan mungkin melihat sebentar. Nanti boleh memberikan tanggapan apa yang paling menarik dari fakta The One and Only Ivan.
saya kasih waktu 10 menit lah untuk explore ini ya. Udah ada 2, nanti kita bisa lihat apa nih yang menarik dari ini. Ada book trailer, kemudian kita bisa watch Ivan the Urban Gorilla, kita bisa learn, kita bisa explore, tinkling. Oke, saya kasih 10 menit. Silakan teman-teman bisa explore dulu. The one and only Ivan. Saya akan coba bukakan satu buat teman-teman di sini yang di YouTube nanti bisa nonton. Salah satu ya. Nah, ini salah satu closed captionnya. Elephant use their trunk as snorkel when they wade in deep water. Oke. Wow, elephant can consume up to 300 pounds of food in a single day. Nah, ini lebih banyak tentang elephant kalau yang di National Geographic. Sampai ada map-nya. Ini ada sebuah website. Oh, ini kayaknya. Oh, dia lagi. The Real Ivan. Oke, kira-kira ada yang sudah selesai melihat atau masih on progress? Post your question, thought, and opinion here. Nih ada Padlet-nya sih. Itu tuh udah ada template gitu ya Bu Irma? Iya betul Ibu. Sebenarnya template-nya kita yang buat nanti. Jadi nanti kita akan belajar membuat ini. Ya, membuat multimedia text set. Setelah itu kita akan belajar membuat hyperdocs. Kita lihat. Jadi hyperdocs itu apa? Aku nggak fokus. Hyperdocs tadi contohnya ini Bu. Tadi kan yang ini multimedia text set ya. Nah, di sini Ibu lihat semua sumber yang berkaitan dengan the one and only Ivan kan? Ya, ada question, ada konteks, ada live cam, tapi semua tentang cerita the one and only Ivan. Kalau hyperdocs dia itu lebih ada strukturnya. Jadi pertama ada strukturnya tuh engage dulu. Kalau di luar negeri kita pakainya 5E biasanya. Engage, explore, terus habis itu explain, nanti ada elaborate, ada evaluate, 5E. Nah, kalau di hyperdocs ini juga mengikuti struktur 5E. Jadi kalau tadi kan kita hanya melihat banyak sumber ya.
itu saja udah luar biasa sebetulnya. Kita melihat banyak sumber. Nah, kalau di HyperDocs ada pendahuluannya dulu sebelum itu. Misalnya, seperti saya tadi di awal menanyakan, apa sih yang terbersit ketika mendengar kata HyperDocs? Nah, itu engaging dulu. Kayak jembatan menuju materi dulu. Gitu. Terus ini adalah tahapan explore. Nah, explore ini kalau di sini dia hanya satu, go to storybird.com karena mungkin ada banyak di situ. Nah, kalau Ivan ini kasusnya dia di bagian explore. Nah, kita bisa explore banyak hal di sini. Explore banyak hal. Nah, nanti setelah tahapan melihat Ivan itu kita explain apa sih yang kita dapat setelah kita nonton tentang Ivan itu. Kemudian kita bisa apply. Nanti apply-nya entah kita mungkin menulis tentang lebih dalam tentang itu atau membuat research tentang konservasi hewan gitu ya. Dan nanti kita membuat refleksi. Apa yang kita rasakan setelah kita menuliskan ini? Apa yang berubah itu dari yang sebelumnya? Nah, itu bedanya HyperDocs dengan multimedia text set. Oh, ini Bu, HyperDoc nih kayak kegiatan ya, kegiatan pada RPP nih. Betul, HyperDocs itu disebut juga lesson plan interaktif. Lesson plan interaktif ya. Jadi, iya. Tapi jadi di multimedia text ini adalah bagian daripada HyperDocs di ini Explore ya. Iya, di Explore. Betul. Tetapi teman-teman kalau kita hanya ambil katakanlah ya, kita mau coba nih aplikasikan HyperDocs. Terus kita mau elaborate di Explore-nya saja, menurut saya nggak apa-apa. Karena yang pesan kuat yang saya dapat dari pelajaran HyperDocs ini adalah student punya voices and choices. Ketika mereka explore sesuatu, tuh mereka mungkin ada anak yang lebih suka mendengarkan, ada anak yang lebih suka nonton video, ada anak yang lebih suka menulis gitu ya. Dengan HyperDocs ini, multiple path itu tercapai gitu dengan satu dokumen. Nah, dokumennya itu boleh Google Doc, boleh Google Slide, boleh dokumen yang lain, tidak harus dokumen khusus harus Google Doc gitu ya. Yang saya lihat adalah polanya di HyperDocs ini, mereka ada hyperlink ke website yang lain atau aktivitas yang lain dalam satu dokumen. Nah, itu yang menarik dari HyperDocs. Nah, udah mulai terbayang ya teman-teman ya? Kira-kira. Alhamdulillah. Ya, Nah, Bu. kalau tadi gimana? Sudah menonton The One and Only Ivan? Sudah apa saja yang didapat mungkin? Boleh cerita salah satu dulu, Pak Martino mungkin? Oke, Pak Martino tadi melihat One and Only Ivan ini memang di situ banyak sekali sumbernya ya. Jadi ya, memang keberagaman siswa atau minat siswa ini di teks ini ya tersalurkan lah. Ada yang suka menonton video, tadi ada webnya juga, saya buka webnya, terus ada podcastnya juga, ada videonya, ya bagus nih kayaknya, mau di-sharing juga nih, keren. Iya. Nah, ini kelebihannya orang luar negeri ya, karena kemarin saya dikasih template-nya feel free to copy. Jadi teman-teman nanti kalau mau pakai, misalnya nggak mau buat dari awal, template ini bisa diganti dengan pelajarannya teman-teman sendiri. Ya, template-nya bisa diganti gitu. Tapi saya jadi dapat banyak masukan. Misalnya Tingling itu saya nggak pernah tahu tadinya. Kalau saya nggak buka HyperDocs, ternyata ada Tingling. Tingling itu seperti ini, ternyata. Saya kasih lihat ya. Nah, jadi bisa ada fakta-fakta di sini. Nanti yang juga sama ke bukunya. Gitu, itu Tingling. Nah, di sini bisa ada ceritanya, kemudian ada websitenya, gitu. Itu satu website yang kita juga bisa explore banyak dari website tersebut. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini ya. Tadi kita sudah lihat. Oh, mungkin Bu Danti atau satu lagi boleh memberikan pendapat, Pak Fadli? Mau memberikan pendapat tentang ini tadi sempat membuka nggak? Boleh bertanya dulu nggak Bu Irma?
Oh, boleh. Gimana, Pak? Template yang Bu Irma buat ini ada tipsnya atau memang seperti ini seharusnya gitu di multimedia text? Tidak ada keharusan, Pak. Template-nya itu boleh macam-macam ya. Ini kebetulan yang buat template ini bukan saya. Ini saya dapat dari orang, dari pengajar luar negeri ya. Yang saya buat sendiri itu tapi ini feel free untuk dipakai ya. Yang saya buat sendiri yang ini, tentang angle in quadrilateral. Ya. Jadi template-nya bisa macam-macam, tidak harus seperti itu ya. Ini kalau punya saya seperti ini. Nah, saya engage-nya ini, kemudian ini konsep matematikanya mereka boleh belajar tentang quadrilateral dari games gitu ya, atau ada explanation, atau dari web gitu. Nanti mereka bisa explore quadrilateral yang mana. Terus nanti explain-nya lewat Wakelet atau lewat Flipgrid. Mereka boleh nulis, boleh merekam. Tergantung mereka nyamannya yang mana. Kemudian ini penjelasan saya tentang bagaimana menggunakan GeoGebra. Mereka bisa apply ya atau elaborate dengan membuat di GeoGebra Classic atau GeoBoard. Gitu ya. Nah, nanti bisa put your GeoGebra link here. Nah, ini tidak ada keharusan. Besarnya mau berapa, silahkan. Mau bentuknya kayak PowerPoint atau apa, PPT juga silakan, tidak ada keharusan. Tetapi kalau Hyperdoc memang mencakup tahapan dari awal sampai akhir, seperti itu. Jadi ada engage-nya, ada explore-nya, ada explain-nya gitu. Kalau multimedia text set hanya salah satu dari semua itu. Nanti kita akan belajar untuk membuat seperti ini, Bapak Ibu. Itu Pak, sementara jawaban saya, nanti kita belajar sama-sama ya. Oke, dari siapa? Dari Bu Danti atau Pak Fadli, atau mungkin Bu Ira tadi sempat melihat yang Ivan? Masih menyimak aja Miss Irma, belum ada pertanyaan dan belum ekspor lebih lanjut sih, mungkin nanti. Oke. Ya, nah ini tadi definisinya ya, saya lanjutkan ya. Multimedia text set itu berisi kumpulan sumber belajar baik berupa video, artikel, diagram, atau gambar. Jadi fungsinya lebih memantik rasa ingin tahu pada anak. Kalau Hyperdoc lebih ke arah lesson plan interaktif yang memungkinkan kita meletakkan target pembelajaran, sumber belajar, dan aktivitas di satu tempat. Nah, itu bedanya. Jadi, dua-duanya dilakukan, itu nggak apa-apa, teman-teman. Mau satu dulu juga nggak apa-apa, mau satu tahapan pun nggak apa-apa. Yang penting kita memberikan itu tadi, student voice and choices. Nah, ini salah satu template-nya, 5E, ada penjelasannya. Engage itu lebih ke arah whole group activity, yang kita akan engage student, apa yang mereka pahami tentang topik ini ya. Ini sebetulnya bisa menggunakan visible thinking rutin juga, atau bisa menggunakan video juga di awal. Explore-nya tadi lebih ke arah multimedia text set, jadi ada beberapa hal yang bisa dieksplor siswa. Explain-nya bisa dijelaskan secara independen atau bersama teman, atau dalam grup kecil. Elaborate-nya bagaimana mereka bisa mengaplikasikan, terus habis itu meluaskan konsep yang mereka dapat di awal. Evaluasinya adalah merefleksikan, atau bisa jadi mengevaluasi sesama teman nanti, memberikan masukan. Nah, ini ada template-templatenya, teman-teman. Nah, di akhir nanti saya akan kasih website-nya juga. Kalau misalnya mau melihat website-nya, itu ada banyak sekali template yang teman-teman boleh coba di sana. Oke. Ini 3 cara membuat Hyperdocs. Kita bisa desain from scratch sebetulnya ya. Membuat dari awal, kita pikirkan satu topik yang ingin dibuat dalam bentuk Hyperdoc. Nah, pastikan untuk mempertimbangkan juga bagaimana mengemas konten, di mana konten itu dapat menumbuhkan ketertarikan siswa untuk memahami lebih jauh tentang materi. Lalu dengan cara apa kita nyaman mendesain Hyperdocs? Jadi, Hyperdocs itu tidak harus rumit, bisa jadi hanya 3 kotak pun nggak apa-apa, tapi kita nyaman melakukannya gitu ya, tidak susah buat kita.
bagaimana melakukan personalisasi materi, kemudian kesulitan apa yang harus diantisipasi ya. Ini gambarnya nanti teman-teman bisa klik di sini. Ini akan membawa kita ke satu tempat. Nah, ini udah ada template-nya teman-teman kalau mau coba template. Tapi nanti saya akan ajarkan bagaimana membuatnya di Google Doc ya. Nah, ini contohnya multimedia text set itu seperti ini. Ini ada image. Itu image-nya bisa dilihat di National Geographic. Nanti teman-teman kalau mau ambil template ini di make a copy dulu ya. Make a copy sehingga masuk ke dalam dokumennya teman-teman. Ke drive-nya teman-teman. Oke. Ini nanti bisa dilihat ada dari National Geographic. Nah, ini sumber-sumber yang teman-teman bisa pakai untuk mengajar nanti. Ini contohnya ada lesson tentang astronomi gitu ya. Ada foto esai, ada tentang video, YouTube, podcast, blog, SEL, social emotional learning, social response, news story, artikel, infografik, dan mungkin favorit ke sendiri apa. Oke, kemudian saya akan coba contohkan ya, membuat hyperdocs. File, new. Kita sebelum ke hyperdocs, kita buat multimedia text set dulu ya, sebagai contoh. Pertama kali yang kita harus lakukan adalah kita mau page setup-nya sebesar apa. Jadi satu yang jarang dilakukan ketika di Google Doc atau Google Slide, itu kita nggak tahu kalau page setup-nya bisa kita utak-atik. Jadi di file, ini ada namanya page setup. Dia bisa dibuat landscape, bisa dibuat portrait. Ukurannya bisa A4, bisa A3 bahkan. Kalau mau, nah seperti itu. Kita bisa setup dulu di situ. Seperti ini, saya buat yang angle ini, saya buatnya Google Slide tapi ukuran A4. Jadi di sini file page setup. Kalau kita lihat, nah saya buat ukurannya custom. Ya, dari ada standar, widescreen 16:10 dan custom. Saya buatnya custom. Jadi dia memanjang seperti buku, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sesimpel kita kasih background dulu ya. Bentar. Format. Oke, file. Forgot where to put it. Bentar. Oke. Katakanlah kita buat dulu ininya dulu ya. Tabelnya dulu deh. Table, kita buat tabelnya itu. Oke. Boleh sebesar ini kalau kita mau. Nanti tengah-tengah itu judulnya ya. Caranya adalah kita blok dulu ini. Kita blok dulu, kita klik kanan. Oke, kita perbesar dulu masing-masing tabel. Katakanlah saya mau sebesar ini. Nah, kita mau sebesar ini misalnya. Yang 4 ini kita bisa merge. Ya, jadi kuncinya cuma itu, kita merge saja. Kalau merge kan jadi 4 jadi 1 ya. Saya ulang lagi ya. Ini tinggal begini saja, kita blok. Terus kemudian kita merge. Jadi ini jadi 1 ya. Saya bisa panjangkan lagi seperti ini. Tekanlah. Oke, seperti ini ya. Jadi lebih panjang. Nah, tinggal deh kita masukkan image. Misalnya kita mau insert image. Kita bisa search dari web. Misalnya saya topiknya tentang mungkin triangle gitu ya. Kalau matematika atau yang art saja deh. Coba misalnya topik saya tentang batik ya. Kita bisa klik batik.
Terus saya add ini di sini. Nah, oke. Sorry. Kita di sini, oke. Saya klik coba di sini. Ya, ini saya besarkan lagi ya. Lupa tadi saya tulis dulu di sini. Ini batik. Topik tentang batik. Nah, ini kita bisa buat misalnya teksnya yang lebih lucu gitu ya. Nah, terus kemudian baru kita masukkan image-nya tadi. Oke, nah di sini saya boleh cari dari web tuh logo YouTube misalnya. Nah, ini kita bisa tulis di sini misalnya batik UNESCO. Nah, kuncinya teman-teman di HyperDocs ini adalah hyperlink ke berbagai sumber. Caranya bagaimana? Nah, di sini tuh ada namanya gambar link ini, insert link, atau kita boleh dari insert link. Jadi ada dari insert bisa atau dari sini tampilannya ya. Nah, kita bisa pilih dulu, boleh objek, boleh tulisan yang kita hyperlink. Misalnya saya mau tulisannya saya highlight, terus saya hyperlink, berarti saya cari dulu sebetulnya di sini batik UNESCO. Batik UNESCO, katakanlah seperti ini. Nah, ini ada misalnya materinya. Nah, saya copy dulu YouTube-nya, kemudian saya masukkan ke sini. Saya tinggal sorot, kemudian saya paste linknya. Udah sesimpel itu. Kalau dari image, misalnya kita dari image-nya yang kita hyperlink ya, kita search di web, ini misalnya ThinkLink. Oke, kita masukkan di sini ThinkLink. Oke, ini kita mau buat ThinkLink tentang batik gitu ya. Oke, kita ke ThinkLink. Nah, kita lihat. Ini kalau nggak salah ya. Nah, misalnya kita mau cari di mana aja sih peta batik ya. Atau kita cari di sini ada nggak batik. Batik. Mungkin ada yang orang sudah pernah menulis tentang batik. Atau explore tentang batik, kita bisa search. Atau kita nanti bisa buat sendiri sih. Oh, sudah ada ternyata. Oke. Coba kita klik. Ini. Di sini kita ada share-nya. Share link. Nah, ini kita copy saja. Copy link, kemudian kita masukkan ke
dalam ini. Jadi image-nya bisa kita kaitkan dengan link tadi. Gitu. Jadi kalau kita klik nanti, nah ini langsung seperti ini. Ya. Nah, itu adalah inti membuat multimedia text-set, teman-teman. Tinggal ditambahkan saja gambar-gambar yang lain gitu ya, dan link ke beberapa website. Sebentar. Oke. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? Ini kita jangan lupa tulis batik UNESCO. Ada yang mau bertanya dulu, teman-teman? Atau oke, sampai di sini? Kalau linknya di copy paste bisa nggak, Bu Irma? Iya, kita copy paste memang, Pak. Oh, Copy enggak. paste dari sini kan ya? Iya. Jadi Dari intinya, Kalau Ya, Tingling betul. itu apa sih Bu Irma? Aku belum tahu. Tingling itu dia seperti satu website yang kita bisa memberikan keterangan juga, Bu, di situ. Ini contoh yang dia ada 360 juga malah. 360 video. Itu bisa Nah, cari di Google juga gitu ya? boleh. Jadi intinya dia ada satu gambar, nanti Ibu bisa masukkan keterangan-keterangan. Boleh peta, nanti di sana boleh informasi yang lain gitu. Nah, itu Tingling. How to use folder, nah, nanti ada how to use-nya. Misalnya kita bisa explore yang orang lain udah pernah buat ya. Saya kasih lihat. Misalnya ada adventure. Oh nih, tentang ini deh. Ini pakai bahasa lain tapi teman-teman mungkin nanti bisa lihat. Nah, kita nanti bisa ngasih pertanyaan di sini gitu ya. Jadi ada gambar teman-teman. Nah, nanti kita bisa bikin ini juga kayak diagram seperti ini. Itu Tingling. Nanti bisa dicoba Bu Ira, itu kalau kita create nggak terlalu susah sih. Oke, Bu. Nanti ininya sudah ada student project for remote learning. Kalau teman-teman mau ambil, coba search dulu di sini ada orang yang sudah membuat konten serupa nggak? Nanti dilihat bagaimana cara dia membuat. Jadi kita bisa ngasih satu poin, di dalam poin itu tuh satu titik gitu ya di gambar itu. Titik itu bisa dijadikan satu titik untuk menjelaskan sesuatu. Jadi nanti bisa nge-link ke artikel atau nge-link ke video lewat Tingling ini. Ya, jadi intinya kita itu copy paste apa namanya ya, dokumen-dokumen ya, atau satu platform yang bisa nanti mereka berpendapat di situ. Misalnya kita mau anak-anak nanti berpendapat ya, kita bisa kasih link Mentimeter misalnya. Mentimeter. Nah, link ini yang kita copy juga ke misalnya ke multimedia text set atau ke HyperDocs kita. Misalnya ini. Ya, ini Bu Ira bikinnya masih di Google Doc kan ya? Iya, ini bikinnya masih di Google Doc. Kalau mau di Google Slide pun juga boleh. Jadi intinya dia mau buat di Google Doc, apa di Google Slide, itu silakan teman-teman sekreatif mungkin. Tinggal Ya. dimasukin ke HyperDocs itu. Ya, ini yang explore-nya ya, multimedia text set. Nah, sekarang sebetulnya saya pengen teman-teman latihan dulu buat multimedia text set. Ya, multimedia text set sambil saya buat, teman-teman juga boleh buat. Dengan saya buat yang batik UNESCO, teman-teman boleh buat multimedia text set tentang satu topik. Lebih enak kalau topik yang mendatang, jadi bisa sekalian ini ya, sekalian membuat di situ. Silahkan dicoba dulu, nanti kita saling berbagi linknya. Nanti bisa dimasukkan ke Classroom juga linknya nih. Ini tugas pertamanya adalah membuat multimedia text set. Sambil saya juga explore tentang batik UNESCO.
Miss Irma. Yes. Tadi ini back to itu deh Miss Irma ke yang lesson plan-nya. Ini? Yang Miss Irma tadi. Enggak, yang lagi dibikin, Yang ini? Ini template ya? Atau Miss Irma tadi saya kelewat tadi bikin sendiri tabelnya atau udah template nih yang ini? Yang ini buat sendiri, Bu. Bikin sendiri. Oh, bikin sendiri tapi seperti yang di multimedia text gitu ya bentuk kolomnya ya? Iya, jadi saya yang tengah 4 ini saya merge cell. Setelah itu ini nanti gambar-gambar kita masukkan ke sini. Gitu. Jadi kita kalau bikin seperti yang si multimedia text tadi ya. Tapi ini kita bikin di apa tadi namanya HyperDocs gitu ya? Ya, ini kita buat multimedia text set di dalam Google Dokumen. Ya, Google Dokumen. Kita akan coba buat. Oke, makasih Miss Irma. Ya, nanti kita coba. Ini ketebalannya sama, masih bisa diganti-ganti juga karena kan ini intinya dia tabel ya, jadi bisa diedit ketebalannya. Misalnya seperti ini, warnanya bisa kita ganti. Intinya kita akan coba semenarik mungkin. Oke, warnanya coba putih. Nah, bisa begini. Saya buat begini deh. Nah, bisa seperti ini. Kalau sudah teksnya saya ini. Oke, nanti tinggal kita buat HyperDocs multimedia text setnya. Ini kalau misalnya teman-teman memasukkan web, sebetulnya di sini ada tombol explore, bisa dicari di sini juga. Ini batik UNESCO. Oke, saya mau coba buka lagi yang Wiklet. Oke, nggak ada. Kita coba di Tadi masukin webnya gimana? Saya cuma bisa yang masukin link doang deh. Kalau masukin web gimana aja biar dia muncul ada simbolnya tingling itu di docs kita tadi. Oh, tadi hanya di copy gambarnya, Bu. Saya insert image, terus saya search the web, nah tingling logo gitu doang. Saya cari logonya. Terus tapi saya dia nge-link klik atau kita bikin linknya juga di Kompas. Kita buka dulu, buka webnya. Nanti kan kita buka webnya nih. Kita buka webnya Tingling misalnya yang ini. Nah, ini alamatnya di copy, di-linkkan ke gambarnya. Gambarnya diklik, terus nanti tinggal di insert link. Oh, insert link di gambar. Oke. Jadi nanti gambarnya kalau diklik itu bisa pergi ke satu lokasi gitu. Misalnya nih saya buka Pinterest karena saya mau nambahkan taman batik ya. Kita lihat misalnya gambar dari internet. Ini saya akan copy misalnya. Macam batik. Oke. Insert link yang tadi. Pinterest. Terus saya tambahkan gambar batik.
masukkan sini. Oke, macam-macam batik, kemudian ada, jadi memang kita cari-cari dulu sumber-sumbernya ya. Kalau teman-teman kira-kira, oh terlalu banyak tabelnya, boleh sih tabelnya cuma 4 saja juga nggak apa-apa. Museum nih maksudnya. Oke, teman-teman nanti boleh coba misalnya beberapa tempat gitu ya, website tentang batik. Bu Irma, tadi page setup yang di Google Docs sebelah mana ya? Kok aku lihat. Page setup-nya di file. Yang untuk pengaturan tadi tabelnya itu. Page setup-nya ya, sebentar ya. Di misalnya tabelnya mau diatur maksudnya, Bu? Yap, Ibu. Oke, ini kan kita pertama insert dulu nih table. Terus kita buat seperti ini. Nah, nanti ini tinggal di, ini kan ada nih garis tengahnya. Nah, kita geser-geser Oh, geser-geser manual gitu aja ya? Atau bisa langsung sekalian? dulu. Coba kita coba, Bu. Kayaknya dia, bisa sih di highlight dulu, Bu. Kayaknya dia nggak seperti Google Sheet sih. Kalau Google Sheet dia langsung. Kalau di Doc kayaknya harus manual. Oh. Nya baru di klik kanan kita merge gitu. Kalau mau sebesar ini. Kalau nggak sebanyak ini juga nggak apa-apa sih. Kita mau misalnya cuma kita undo ya. Misalnya cuma segini gitu ya. Kita delete. Jadi cuma ada segini atau mungkin cuma 4 saja. Kita delete table. Delete to column ya. Jadi cuma ada 4 gitu misalnya. Nggak apa-apa sih, tergantung kita mau berapa banyak sumber yang kita masukkan.
Nah, tadi kan bisa podcast nih, kalau misalnya kita mau inspirasi, apalagi yang dimasukkan ya? Bisa blog, bisa artikel, bisa infografik misalnya. Saya masukkan infografik batik gitu ya. Ya, kita masukkan infografik batik misalnya. Ya, ada the history of batik, what is batik. Nah, mereka bisa baca di sini. Ini saya masukkan juga ke multimedia text-setnya. Tapi saya boleh masukkan image apa saja di sini untuk mewakili gambar tersebut. Misalnya, saya tulis infografik. Infografis batik. Oke. Nanti di sini saya bisa insert tadi linknya. Jadi yang ngelink nanti gambarnya. Nah, silakan. Ada teman-teman yang mungkin mau share, gantian share screen misalnya, mau memperlihatkan hasil. Ini saya copy lagi. Mungkin kita bisa kayak proses membuat batik gitu ya. Saya masih pakai akun sekolah. Oke, proses membuat batik. Insert link. Nah, ini ada proses membuat batik. Mungkin ada juga batik eco-print misalnya ya. Yang sekarang lagi tren. Batik bisa yang lain nggak gitu. Misalnya batik eco-print. Saya masukkan juga batik eco-print. Sorry. Ini tadi bukan image-nya ya. Kalau mau memasukkan di image-nya, linknya berarti image-nya nanti diklik. Gitu. Bagaimana teman-teman, ada yang mau share? Silakan Bu Danti. Maaf, masih termute. Ada. Ya, ketinggalan Miss Irma. Masih di sini. Lagi ketinggalan.
Miss Irma, jadi HyperDocs itu apa? Kan ini kita bikinnya di Docs juga, apa gimana sih? Di Docs juga kan ya? Di Docs boleh, di slide juga boleh. Oh, di slide Tadi boleh. HyperDocs itu ini Bu, bentar ya, kita cari. Dia seperti lesson plan interaktif. Nah, tadi untuk meletakkan target pembelajaran, sumber belajar, dan aktivitas di satu tempat. Kalau multimedia text set, kita mengumpulkan beberapa sumber belajar di dalam satu dokumen. Nah, tadi kan yang sama Miss Irma ini adalah yang multimedia text-nya ya. Text set. Nanti kalau mau HyperDocs, tinggal di sini Ibu buat aktivitas yang engage-nya apa? Engage. Nah, tadi setelah multimedia Screenshot. Oh iya, belum saya share. Sorry. Oke. Saya share dulu. Oke, di sini engage. Terus di sini ada explore. Oh, yang ini. Nah, ini. Ya, di sini ada explain. Ini bikin sendiri ya? Ya, ini bikin sendiri. Tapi kalau teman-teman mau dapat sumber materinya, nanti terakhir saya kasihkan link yang sudah setengah jadi. Jadi dari pengajar luar yang mereka sudah pakai ini, mungkin udah ada link-linknya, tinggal teman-teman ganti judulnya. Itu untuk awal mungkin boleh pinjam template-nya yang mereka sudah buat gitu ya. Beberapa kita sesuaikan, beberapa dari kita sendiri. Seandainya itu ibaratnya kita lagi belajar kan membuat HyperDocs gitu. Jadi engage, explore, explain, nanti di sini mungkin kalau mau ada apply, elaborate-nya dari apply-nya tersebut gitu. Kalau di awal ini saya minta teman-teman hanya 3 saja dulu, dari engage, explore, explain. Nah, di explore-nya tidak perlu sebanyak ini juga. Misalnya ini di bagian explore ya. Ini saya tulis ini katakanlah multimedia text set. Nah, nanti teman-teman tidak harus sebanyak ini untuk explore-nya. Mungkin di kolom explore ini kita bisa kasih link yang di dalamnya tuh sudah banyak website yang mereka bisa cari. Misalnya kita explore, kita tulis go to National Geographic. National Geographic Channel, misalnya YouTube channel gitu ya. Channel and make a playlist of your favorite. Favoritnya salah ya saya itu. Lagu bahasa Inggris nih. Begini bukan ya? Favorite animal life misalnya. Jadi nanti kita kasih ini link ke National Geographic. Misalnya di sini kita cari National Geographic. Geographic animal. Ini kita kasih linknya di sini. Nah, ini kita insert link. Gitu. Terus nanti engage-nya mungkin di engage ini kita minta pendapat mereka. Misalnya write your opinion about endangered animal ya. Misalnya on this Wakelet. Wakelet itu satu tempat juga di mana kita bisa memberikan pendapat dan menyimpan koleksi. Misalnya kita kasih link Wakelet, misalnya ya, satu koleksi. Ini saya kasih linknya, katakanlah saya kasih linknya ke anak-anak, saya share. Oke. Saya copy, saya masukkan ke on this Wakelet nih, saya highlight, terus saya masukkan linknya tadi. Gitu. Nanti di sini tinggal saya, misalnya saya mau tambahkan gambar. Kenapa sih kita tambahkan gambar? Karena biasanya akan lebih menarik anak-anak kalau melihat ada gambarnya ya. Jadi di sini Wakelet logo. Saya kasih logonya
kok nggak ada ya? Sebentar. Wakelet logo. Nah, katakanlah ini saya ini ya. Oke. Ini saya masukkan ke sini. Nah, ini National Geographic logo. Di sini kita tinggal ganti misalnya NetGeo. Ini ada ini, kita tinggal klik drag ke dokumen kita. Nah, kenapa kita kasih garis tebal dan lain-lain agar lebih menarik buat anak gitu. Nah, kalau udah ada ini, sebetulnya ini bisa kita pakai berulang-ulang, Bu Danti, Bu Ira, Pak Martino ya, jadinya ini bisa kita pakai berulang-ulang. Misalnya kalau Bu Danti mungkin bisa ada link ke book creator di mana anak-anak bisa buat buku sendiri di sana nanti, atau kumpulan puisi sendiri misalnya, atau ke storybook.com ya, ada juga yang misalnya mereka melihat satu cerita-cerita menarik gitu ya, let's read misalnya, ada let's read, nah itu bisa dilihat di situ cerita-cerita yang menarik. Menurut kamu kenapa sih itu menarik? Nah, kita tinggal begitu sebetulnya. Jadi ini membuat anak-anak itu lebih banyak explore. Setelah ini kita coba lihat contoh-contoh ya. Ini misalnya ini ada Let's Read Asia nih. Ini bagus banget Bu Danti untuk resource bahasa Inggris ya. Bisa ada bahasa Inggris, bisa bahasa lain juga ada tuh ya, bahasa internasional juga ada. Let's Read ya. Ini kita copy, terus ini nanti jadi di sini. Katakanlah explore bisa ke National Geographic atau di Let's Read or explore in Let's Read gitu. Oke, tinggal ini dipercantik dengan dikasih warna background di belakangnya. Ini kasih misalnya di sini kita kasih warna orange gitu. Ya begitu, kurang lebih ya. Nah ini saya mau coba perlihatkan nih teman-teman dari seluruh Indonesia. Waktu itu coba membuat, sorry, ada angin. Ya. Nah ini mereka mencoba membuat hyperdocs. Ada yang masih pakai kompetensi inti juga sih di sini, nggak apa-apa teman-teman. Mau ditulis KD-nya di atas pun juga nggak apa-apa, agar misalnya tahu kompetensinya apa sih yang dicapai ya, gitu ya. Kita tulis kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian ini ada YouTube misalnya tentang sistem tata surya. Nah ini masih agak berurutan ke bawah nih, tapi nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa lihat. Kita belajar kan kadang-kadang nggak semuanya langsung terserap ya, jadi mungkin ada beberapa yang sudah sesuai. Nah ini ada explore misalnya nih, perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan berbiji yang melibatkan tumbuhan yang memiliki alat kelamin jantan dan betina. Nah ini ada link YouTube-nya. Bisa juga video yang kita buat sendiri. Explain-nya nih ada gambar, terus diceritakan. Nah seperti ini. Terus ada apply-nya, tulislah informasi dari link read ya, tentang 2 cara terjadinya penyerbukan pada tumbuhan. Nah ini dia kasih link juga. Oke, Erlina, ini dari Banda Aceh. Berkenalan sambil bernyanyi. Explore-nya ada tautan video. Ya intinya kita membuat ini jadi lebih interaktif ya. Ini dimasukin ke webnya Hyperdoc gitu ya Bu? Ya nanti teman-teman kalau buat ini saya juga upload ke satu Google Site ya nanti. Terus dikasih anak-anak juga gitu ya? Kalau saya ya langsung Hyperdoc saya kasih ke anak-anak gitu. Link Hyperdoc-nya dia?
Nanti kalau untuk katakanlah untuk 1 minggu atau untuk 2 minggu, 1 HyperDocs dikasih ke anak-anak. Sehingga nanti mereka bisa belajar sendiri kayak gitu, atau kita tuntun juga gitu untuk explore beberapa hal. Tapi memang diajarkan dulu, kalau saya di awal saya ajarkan kalau yang ada nanti biru ini berarti akan nge-link ke satu lokasi. Kalian boleh explore, boleh 2, boleh 3, terserah kalian. Gitu. Jadinya mereka tahu, oh ini bisa diklik gitu ya. Oh ini bisa menuju tempat lain. Tuh. Yang kita perbanyak adalah referensi sumber-sumber ajar yang mereka bisa akses. Nah, itu yang kita perbanyak. Nah, tadi di sini tuh ada template HyperDocs. Nah, ini ada nih dari guru luar ya. Ini link materinya saya juga taruh di sini. Sebentar, ini ada di defining HyperDocs. Nah, ini dari teman-teman di luar ada, ini termasuk multimedia text set atau HyperDocs ya, awalnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat slide-nya. Apa sih HyperDocs, terus inspirasinya dari mana, transformasinya seperti apa. Oke. Nah, ini 5E tadi ya, engage, explore, explain, apply, share. Kalau mereka ada share, jadi share terakhir itu siswa share hasil karyanya di satu platform boleh, atau di YouTube juga boleh. Saya lagi menggerakkan YouTube channel kami untuk nanti sarana anak-anak untuk berbagi apa yang sudah mereka pelajari. Nah, itu bisa juga di-share. Contohnya, challenge in non-fiction. Nah, reading is a journey. Sometimes you cruising along and sometimes you come to a roadblock. Jadi ini ada video tentang itu. Know when to stop. Jadi lay out your text complexity card with your partner. Listen as I read the text aloud. Be listening to learn. Stop me if there is a part that seems confusing. Hold up your hand like a stop sign. Practice using complexity card by naming a way the text gets hard. Misalnya, and then turning the card over to find a strategy. Nah, nanti kita bisa lihat text complexity card itu seperti apa. Oke, ini text complexity-nya misalnya gini. There are no heading or obvious chunk. The heading and subheading don't help. Sekarang the text is long. Nah, ini mereka bisa challenge buat mereka tuh yang mana sih dalam non-fiction ya, mempelajari non-fiction. Oke, saya tutup sebentar. Kemudian tadi read on with caution, jadi read on with your partner and stop yourself when you get stuck. Notice and name why that part was tricky for you. Turn your card over to see what strategy you can use to help you. Ini caution-nya, read on with caution, on your way, read your own book today. Dan enjoy your journey. Nah, di sini kita bisa create an edu creation video. Jadi ada banyak sih tempat untuk membuat video. Kalau saya pakainya Flipgrid. Kalau teman-teman boleh juga mereka buat video terus diupload ke link tersebut gitu ya. Ada banyak cara sih. Ini Gamers Guide to Non-Fiction Reading misalnya. Strategies I can use, other strategy I use gitu ya. Nah, ini mereka bisa buat seperti ini. Itu sumber-sumbernya. Ini tadi the one and only Ivan. Nah, ini Max Meeting or New Learning-nya apa? Ini sebetulnya mencakup dari explore dan explain, karena ada Max Meeting-nya apa. Nah, ini teman-teman. Nanti di sites ini ada contoh-contoh. Nah, ini pasti teman-teman suka deh. Saya akan kasih contoh-contoh ya. Ini saya copy ya. Linknya ke Google Meet. Oke, di sini tadi
ada contoh-contoh, misalnya solar energy, adventure of Dash and Dot, ada Earth surface. Nah, di sini teman-teman bisa langsung melihat karya-karya yang sudah dibuat oleh teman-teman di luar. Misalnya ini deh Bu Ira, Pak Martino atau Pak Fadli ya. Mungkin mau lihat yang mana kira-kira dari sini? Kita coba buka. Astronomi. Astronomi, kita lihat ya. Teman-teman kalau mau ini bisa langsung di copy. Ini tinggal di file, make a copy ya, entire presentation. Seandainya teman-teman, oh ini materinya bagus, mau saya elaborasi, silakan. Jadi memang ini untuk di-share. Astronomi, oke. Nah ini pakai Google Slide ya. Nah ini ada juga teaching objektifnya apa? Understand theories and relevance of the Big Bang Theory. Define key terms such as galaxy, what are they, how were they formed, gitu ya. Gravity, astronomical unit, a light year. Nah, explore-nya ada sampai current technology being used in NASA, Kepler telescope. Nah, engage-nya pakai video TED-Ed. Nah, ini bisa juga klik here. Kalau TED-Ed kan sudah ada watch, think, dig deeper, sama discuss ya, teman-teman. Nah, kita dibawa ke satu lesson di TED-Ed. Nah, what light can teach us about the universe? Nah, nanti kita watch, ada think, dig deeper, dan discuss di situ. Terus kemudian tadi ada Quizlet-nya. Ada card, learn, speller, test, scattered gravity. Nah, nanti kita lihat seperti apa Quizlet-nya. Oh, ini sudah mau hujan deras di sini. Sebentar lagi kayaknya. Kosmologi, the Big Bang Theory ya. Nah, ini kita bisa write. Click card to see definition. Gravity. Nah, gitu ya. Kemudian setelah Quizlet ada Big Bang Theory-nya. Nanti mereka harus explain dan respond. In your own word, describe the Big Bang Theory. Apply-nya. Kemudian mereka read lagi. Kemudian mereka menonton ya, watch about it. Kemudian explain, create and share. Jadi explore NASA image. Click here, choose a NASA image of the day, create an Instagram post on this template. Include ada name, class period, image, caption, relevance, link to image. Jadi share-nya lewat Instagram. Jadi macam-macam ya cara share-nya. Dia membuat, terus dia share. Ini udah ada Instagram template yang dibuat. Kita tinggal copy dokumennya. Ini copy. Nah, mereka diminta membuat Instagram image dari sini. Oke, itu jadi tadi ada TED-Ed. Oke. Jadi ada lots of things, sampelnya ada banyak banget. Nanti teman-teman bisa melihat ya. Ada book club. Ini menarik sekali sih. Ada book club di sini. Tinggal teman-teman Ini berbahasa eksplorasi ini. Becoming by. Kalau bahasa bisa diatur nggak? Kebetulan bahasa Inggris semua, Bu. Tetapi saatnya kita membuat yang bahasa Indonesia. Jadi kita coba deh buat dari kita sendiri ya, resource sehingga akan semakin banyak hyperdocs yang orang Indonesia buat. Nah, ini memang teorinya dari luar, tapi saya lihat ini sangat memungkinkan diadaptasi untuk anak SD maupun SMP dengan kita sederhanakan misalnya ya. Kayak ini kan becoming Michelle Obama misalnya, gimana sih kita bisa become? First make a copy and follow the instruction, highlight in the yellow for each piece. Oke, gitu. Jadi nanti kita bisa explore lagi.
Gitu Bu Ira. Nah, sekarang mungkin kita masih punya waktu setengah jam ya. Sebelum kita mau coba buat hyperdocs-nya, ada yang mau bertanya lagi kah? Mungkin dari Bapak-Bapak. Halo, Bapak-Bapak. Ada yang mungkin mau bertanya? Jadi kita udah buat yang ya. Bu Irma, kalau memasukkan file dari komputer tetap harus dimasukkan ke internet dulu ya, Bu? Iya, jadi kalau dari komputer berarti di sharing dulu ya ke misalkan ke internet, ke YouTube gitu ya. Kalau video ya Pak? Ya, kalau misalkan kita memberikan penjelasannya lewat podcast kita dengan suara kita kan harus sharing dulu ke komputer ya, misalkan ke Spotify atau Anchor gitu ya. Iya betul. Jadi Nanti intinya sebetulnya dia memasukkan link yang URL, gitu. Nah, ya yang URL. Jadi link URL itu yang nanti mereka bisa ngelink ke sana. Jadi kalau misalnya belum ada di YouTube mungkin dimasukkan ke YouTube dulu, tapi unlisted bisa, atau mungkin di podcast juga bisa, ya di Spotify gitu ya. Jadi ada banyak cara sih, kita masukkan dulu, setelah itu baru kita modifikasi dari situ. Terus untuk anak-anak ini Bu Irma, misalkan di handphone nggak bisa ya? Atau bagaimana ya? Kalau Google Doc itu kan bisa di handphone ya Pak? Google Doc tuh bisa, Google Slide juga bisa di handphone. Jadi artinya aktif itu ketika diklik gitu, aktif di handphone itu. Aktif. Thank you. Thank you, Bu. Jadi kalau ini menurut saya sangat bisa disesuaikan dengan kondisi internet yang lemah. Kemudian karena dia tidak tergantung platformnya apa, tapi yang penting dia bisa nge-link itu ya, nge-link ke website. Ya memang rata-rata kan murid menggunakan handphone gitu Bu, jarang yang menggunakan komputer atau laptop. Ya bisa tidak di handphone itu saya mau tahu gitu. Terima kasih Bu Irma. Ya. Kalau saya dari handphone Pak, saya tuh pakai Wakelet, paling enak pakai Wakelet. Jadi Wakelet itu kayak tempat untuk berbagi koleksi ya. Ini saya coba contohkan nih Wakelet. Nanti Bapak bisa buat akun di sini. Jadi mereka nggak perlu buat akun, tinggal Bapak share link koleksi Bapak. Nanti anak-anak bisa memasukkan di situ. Contohnya nih punya saya, coba dulu deh. Ini ada tentang kuadrilateral. Saya tuh tinggal share di sini link saya ke anak-anak. Anak-anak akan mengisi di sini. Jadi simple banget. Saya jelasin tentang kuadrilateral ya. Terus mereka menjelaskan di sini kuadrilateral tuh apa? Ini nanya. Cuma klik tanda add an item, terus habis itu tulis. Nah di Wakelet ini bisa jadi hyperdoc juga karena kita bisa kasih link untuk melihat terus merespon. Gitu. Jadi quadrilateral itu apa sih? Is two dimensional shape. Nah ini tadi saya kasih link Wakelet tuh ke sini. Jadi mereka bisa tulis di sini apa, kasih pendapat. Dan ini dari HP tinggal download dari App Store saja, tapi sangat ringan. Kalau mereka bahkan saya rasa nggak perlu download karena Bapak kasih link kan, Bapak kasih link terus mereka tinggal masukkan saja pendapat. Ini adalah yang paling ringan menurut saya. Maksudnya Bu Irma masukin Google yang hasil dari Google Docs tuh ke Wakelet gitu? Enggak, ini salah satu alternatif kalau kita nggak mau buat di Google Doc atau Google Slide Bu. Misalnya ya, yang lebih ringkas adalah kita bisa buat koleksi di sini, create collection. Terus kita buat koleksi tentang topik tertentu, kita share linknya ke anak-anak, nanti kita belajarnya dari situ, dari Wakelet. Berarti ini nggak pakai hyperdocs tadi ya? Ini bisa jadi opsi ya? Opsi hyperdocs juga. Jadi hyperdocs itu tidak harus di
Google Doc, tidak harus di Google Slide, tapi satu platform yang dia bisa nge-link ke website lain, intinya begitu sih. Jadi nanti kita bisa katakanlah ini kan saya bilang di sini kita menyimpan koleksi ide. Nih saya minta anak-anak mereka tulis hasil-hasil lukisan mereka ya. Tapi di bawah saya awal-awal tuh minta mereka nulis, nah ini lukisan apa yang menarik buat kalian. Mereka tinggal upload aja. Ini Mona Lisa. Terus saya suka relaxing dust acrylic painting gitu. Terus saya suka lukisan ini karena sangat bagus, keren, sangat menyerupai pemandangan aslinya. Nah, ini anak-anak yang nulis. Setelah mereka nulis, habis itu mereka buat lukisan kan, buat lukisan. Lukisan itu saya upload di sini, terus saya kasih komentar. Yang teacher suka dari lukisan ini apa? Radim perlihatkan efek apa? Oke, nah ini saya kasih masukan misalnya yang teacher suka dari lukisan ini adalah bagaimana Arfan memainkan efek awannya. Saya suka dia mainkan efek awannya. Masukan saya adalah warna putih dan sedikit abu-abu bisa lebih disebar sehingga tergambar bentuk awannya lebih natural. Ini masih terlihat dia di dalam satu bentuk yang terlalu normatif gitu. Dia bisa sebetulnya menyebar. Jadi ini salah satu juga alternatif seandainya murid kita kuotanya terbatas gitu ya, kita tinggal share link, terus mereka memasukkan pendapat mereka. Ada banyak sebetulnya platform, tapi itu salah satu yang cukup ringan ya, teman-teman. Nah, oke, ini tadi saya sudah kasih link site-nya. Ini juga saya akan nanti masukkan ke Classroom. Untuk multimedia text set-nya nanti boleh dilanjutkan di Classroom, teman-teman. Juga untuk Hyperdoc-nya. Tapi untuk sekarang mungkin saya minta, karena ini kita tinggal sekitar 20 menit ya, 20 menit masih ada waktu. Teman-teman boleh nggak kasih ide untuk Hyperdocs-nya mau dibuat seperti apa? Tapi baru kerangkanya saja dulu ya. Saya kasih satu link Jamboard lagi. Teman-teman boleh tulis di situ. Oke, creating. Bentar. Saya share dulu ya. Oke. Nah, ini ada satu link Hyperdocs ya. Silakan teman-teman tulis di situ. Di post-it, ganti-gantian aja. Misalnya halaman yang satu itu untuk Bu Danti, halaman kedua buat Pak Martino, ketiga Bu Ira, keempat Pak Fadli. Boleh tulis di sini materi yang mau saya jadikan Hyperdoc apa, percobaan ya. Terus kira-kira engage-nya seperti apa, explain-nya seperti apa, explore-nya seperti apa, boleh ditulis di sini. Link-nya ada di chat. Bentar. Silakan boleh explore di sini.
Kita sambil mendengarkan azan asar ya. Biar nggak berebut, boleh ditulis namanya per slide ya. Slide 1 siapa, slide 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa. Masih bingung, oke. Mungkin boleh ke topik yang mendatang mau membahas apa di kelas. Oke, teman-teman, ada yang mau dibantu ide? Ini belum ada yang menulis ya. Oke. Pola lantai pada tarian. Good, Bu Ira. Pola lantai pada tarian. Kalau saya boleh saran, Bu Ira, ada sebetulnya YouTube yang menggambarkan pola basic sederhana ya, pola lantai. Misalnya menari itu ada yang step touch ya, step cross gitu. Step cross, step touch, tapi ke depan dan ke belakang. Nah, itu mungkin boleh dipakai tuh, video YouTube itu. Basic dancing skill ya, itu juga. Terus apalagi mungkin tips-tips untuk sebelum menari, mungkin pemanasannya seperti apa. Nah, itu boleh tuh. Pemanasan agar nanti mungkin nggak kram ketika nari dan lain sebagainya.
boleh dimasukkan situ. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Kalau materi my house, oke, my house. Bu Irma nanti kasih template ke kita ya yang tadi itu ya? Apa gimana? Kenapa, Bu? Tadi Bu Irma yang mau kasih template itu, template apa tadi multimedia itu ya atau apa sih? Multimedia text set. Itu sebetulnya Ibu bisa pakai the one and only Ivan, terus nanti di copy. Oh, Itu bisa diganti-ganti di situ dalamnya. Ya, saya udah taruh di Classroom sih. Nanti di Classroom-nya bisa di template-nya boleh dibuat sendiri, boleh ambil dari sini juga. Nanti linknya saya kasih yang ini, yang template HyperDocs. Teman-teman boleh ambil dari salah satu ini, terus kemudian disesuaikan juga. Tidak perlu semua E ya, tidak perlu semua E sampai evaluate, tapi minimal sudah dicoba membuat gitu ya. Dan tidak perlu satu lembar sebetulnya. Kayak ini kan berbeda-beda lembarannya. Sebetulnya kalau nggak dimasukin yang HyperDocs itu juga nggak apa-apa, Bu. Itu ini kan sebenarnya kita sendiri ya, maksudnya kreasi kita mau kemana gitu ya. Nah, betul, kreasi kita sendiri sih, mau seperti apa. Kalau saya, sejujurnya saya lebih nyaman mendesainnya pakai Google Slide. Kalau saya. Jadi tinggal saya ganti saja page setup-nya, yang di sini nih file, page setup. Kalau saya mau ini berubah menjadi ukuran kelihatan, Bu A4. Irma. Masih Jamboard. Oh iya ya, ini soalnya saya masih yang Jamboard ya. Oke. Oke. Misalnya seperti ini nih. Ini kan dia Google Slide tapi A4 ya. Saya juga bisa ganti ini A4 atau mungkin B5, tergantung saya. Saya lebih nyamannya pakai Google Slide sih. Karena link video pun juga lebih gampang masuk kalau Google Slide. Google Doc juga bisa, senyamannya teman-teman saja, karena prinsipnya tadi HyperDocs adalah kita pakai template yang paling nyaman untuk digunakan. Tuh. Nah, di sini sudah ada sih nanti cara membuat HyperDocs dengan Google Docs seperti apa. Ini ada page setup, insert table, insert image gitu ya. Font, menambahkan link, Google Drawing kalau teman-teman mau gambar. Sharing setting, jangan lupa dibuka. Version history, ini kalau mau diganti version historinya ya. Dan tips tentang HyperDocs. Ini kalau mau membuat pakai Google Slide. Ada background, font, image, table, hampir sama ya caranya. Audio tapi bisa ditambahkan kalau di Google Slide. Gitu. Ini checklist yang harus diperhatikan dari HyperDoc. Choose packaging, maksudnya mau pakai apa? Mau pakai Google Sites pun juga bisa untuk jadi HyperDocs. Mau pakai Google Doc, mau pakai Google Slide, apakah mau pakai Google Drawing, itu bisa. Terus bagaimana kita mendesain dengan assessment in mind, maksudnya tujuan target akhirnya apa sih? Nah, kira-kira bagaimana caranya anak mencapai target itu. Gitu. Kemudian color palette-nya mau seperti apa dan kreativitas yang mau kita kembangkan. Gitu. Coba nanti di sini. Nanti teman-teman silakan gabung ke Classroom ini. Ini di akhir ya, saya kasih link Classroom-nya. Oke. Sorry. Boleh gabung ke sini ya. Buatnya di ini Bu Danti, nanti di Google Classroom aja. KGN 5 TTB itu. Nanti di Google Classroom sudah ada penugasannya. Penugasannya yang saya buat adalah yang pertama membuat multimedia text set dan yang kedua membuat HyperDocs. Oke, ini materi HyperDocs.
Nanti saya tambahkan juga dengan link website ya. Saya akan tambahkan link ini biar teman-teman bisa nanti melihat kembali ya. Oke, ini ada template HyperDocs. Terus kemudian kalau mau ke websitenya langsung, namanya hyperdocs.co. Teman-teman bisa ikut kursusnya juga di sini kalau mau join. Atau hanya melihat sampel-sampel template, sampel, dan kemudian tentang bagaimana mulai dengan HyperDocs. Ya, jadi ini website resminya saya letakkan juga di dalam Google Classroom. Oke, nanti silakan nanti melihat materi HyperDocs. Kemudian di sini nanti teman-teman di classwork-nya ada membuat multimedia text set seperti yang tadi kita coba buat. Mungkin yang tadi sudah setengah dibuat bisa dimasukkan ke sini. Dan yang terakhir adalah membuat HyperDocs-nya sendiri. Oke, kita kembali ke sini. Explore, watch the video about what are the housework that you can do. Oke. Boleh atau mungkin bisa video-video tentang housework yang bisa dilakukan apa aja sih gitu ya. Pak Martino dan Pak Fadli mungkin. Pak Martino explore video tentang Ate Mahmud. Oke. Siapa yang kamu lihat? Ini materinya lagi tentang apa Pak? Tentang Pak Ate Mahmudnya ya? Halo, Pak Martino. Sebenarnya ini tematik Ibu. Awalnya tentang benda ya. Tentang benda, wujud benda gitu. Apakah musik ini termasuk benda gitu. Awalnya seperti itu Bu. Mau ditambahin? Awalnya gimana Bu? Tapi nanti dia akan terhubung kepada lagu seorang Ate Mahmud. Oh, I see. Kalau yang kompetensi lain apa Pak? Jadi benda, anak diharapkan memahami tentang apa yang kategori tentang benda ya itu kan benda. Apa kalau benda kan sifatnya bisa digenggam gitu. Nah, musik ini bisa dirasakan atau digenggam tidak. Itu anak kan bisa menyebutkan nanti musik ini nggak termasuk benda loh Pak. Kenapa gitu. Harapannya begitu. Oke, berarti mungkin ada link yang menjelaskan tentang apa sih definisi benda ya. Mungkin nanti bisa juga ada link tentang itu, terus kemudian bisa jadi dihubungkan dengan benda yang berkaitan dengan musik, misalnya ada gitar, ada. Enggak, maksudnya musik ini yang kamu dengar ini termasuk benda atau tidak? Kan benda itu kan bisa digenggam, bisa dirasakan. Nah, musik ini termasuk benda atau tidak gitu kan? Ya, berarti kalau gitu hanya ada definisi mengenai benda, benda dan non benda gitu ya. Terus kemudian Bapak mungkin boleh kasih di Padlet pertanyaan pantikan gitu. Musik itu menurut kalian benda atau tidak sih gitu. Terus kasih link YouTube tentang video Ate Mahmud gitu misalnya ya. Atau teks, terus kemudian mereka merefleksi lagi. Kira-kira ini bisa dipegang nggak? Bisa dirasakan nggak gitu. Jadi itu nanti. Berarti bisa kira-kira Bapak engage-nya itu explore-nya mungkin ada video ya. Terus oke, ada artikel. Explain-nya nanti. Kalau tematik itu berarti
2 engage atau lebih gitu ya, 2 tema misalkan explore-nya tentang benda, engage-nya tentang benda dan engage-nya tentang si Ateh Mahmud ini atau gimana, Bu? Boleh Boleh saja nggak gitu? Double E-nya itu, double engage gitu, Bu, boleh nggak? Nah, itu kan sebenarnya bisa jadi proses berulang ya, Pak. Misalnya Ya, dari engage, explore, explain, habis itu mau engage lagi boleh sebetulnya. boleh. Tergantung Oh, rencana kita, karena di endingnya itu apakah anak itu bisa explain dan apply itu kan. Kalau mereka udah bisa iya. explain dan apply sesuai harapan kita, berarti targetnya tercapai. Gitu. Iya, berarti strukturnya itu boleh berulang gitu ya, Bu ya? Boleh kalau misalnya itu kayak terkait gitu ya sama topik-topik Iya. lain. Kalau di SMP kan kita lebih spesifik ke bidang studi, Pak. Oh, Cuma kalau kalau ya, di SD kan tematik ya, jadi dia tematik. bisa Ya. bisa ibaratnya berulang lagi gitu. Kalau kami sempat mengembangkan model tematik study juga di SMP. Jadi beberapa bidang studi itu gabung jadi satu, misalnya Islamik dan Bahasa Indonesia. Kemarin tentang masuknya Islam di Nusantara. Yang Islamiknya mereka membahas jalur-jalur masuknya Islam di Nusantara, ada teori apa saja. Nah, sudah ada engage di Islamik, habis itu ketika masuk topik bahasa ada engage lagi. Tentang kalau kalian menyampaikan pidato yang baik itu seperti apa sih menurut kalian gitu. Jadi itu sekitar 2-3 minggu proyek itu. Mungkin jadi mirip dengan SD ya, yang kami coba kembangkan seperti itu di SMP. Oh, Oke, Bu, terima kasih. ini nggak terasa ya, tinggal 4 menit lagi. Oh, oke. Kita tutup dengan refleksi ya teman-teman. Saya coba cek di kita ke Jamboard yang pertama lagi. Saya tulis di sini ya. Di Jamboard yang paling bawah teman-teman mungkin bisa saya klik. Boleh ditulis di halaman kedua. Ini kan tadi apa yang terlintas di dalam pikiran ya. Ini layar saya kelihatan nggak ya? Aduh. Apakah layar saya terlihat? Terlihat masih Terlihat, blank. Bu, terlihat, Bu. Oke. Nah, ini di halaman kedua silakan teman-teman tulis setelah mendapatkan pelajaran ini apa yang akhirnya mungkin pelajaran baru yang teman-teman dapat, terus apa yang menarik ya dari ini. Di halaman keduanya nih. Halaman pertamanya. Halaman pertamanya kan ini, apa yang terlintas dalam pikiran. Oke, halaman keduanya boleh tulis. Rencanakan di suatu lesson plan bisa langsung tertuang dalam media aja. Terima kasih. Boleh ditulis namanya, Bu. Nanti biar bisa dimasukkan ke refleksi. Ya, belum selesai, Miss.
Oh, belum. Oke. Ini ya. Warnain aja. Biasa suka warna mewarnai. Ini ordernya nggak bisa. Oh, send to back. Oke. Oke, bisa lebih terstruktur dan menarik lesson plan-nya. Terima kasih Bu Ira. Mungkin dari Pak Martino boleh menambahkan, atau Pak Fadli di Jamboard yang terakhir. Oke, terima kasih. Pak Fadli tidak kedengaran nih suaranya. Apa memang keluar, Kak? Oh iya, tadi sempat masuk terus keluar lagi. Oke. Wow, Bu Danti, panjang. Iya. Boleh nanti teman-teman kasih feedback juga ya ketika ini diajarkan ke anak SD bagaimana feedbacknya, karena sejauh ini saya uji cobakannya baru ke level SMP. Bisa jadi misalnya ada yang harus kita buat lebih sederhana atau mungkin nanti lebih banyak visualnya, nanti kita mungkin akan nemu yang tepat seperti apa. Tapi saya sangat menanti hyperdocs dalam bahasa Indonesia karena kebanyakan dari luar negeri ya. Saya yakin teman-teman bisa buat yang lebih menarik juga versi Indonesia dan kita bisa share nanti. Seperti teman-teman yang di sini udah share, nanti karya teman-teman saya juga masukkan ke sini sehingga nanti kita bisa saling belajar nih hyperdocs. Oke, sudah jam 12 lewat. Terima kasih atas waktunya Bu Danti, Bu Ira, Pak Martino. Semoga yang saya sampaikan bisa ada manfaatnya. Ya, selamat beristirahat. Kalau ada yang salah, salahnya datangnya dari saya. Kalau yang benar dari Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam Bu Irma. Ini PR-nya nanti kemana nih Miss Irma? PR yang bikin ininya.